Baik, selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada teman-teman penyanyi dari kelompok 3 dan kepada audiens yang saya banggakan. Pertama, saya Anita yang akan sebagai moderator akan membantu jalan presentasi ini. Di sini saya memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama, pembukaan. Mari kita lakukan maksimal bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyajian materi yang akan disajikan oleh teman-teman kita. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya mari kita perkenalkan terlebih dahulu beberapa penyanyi, teman-teman penyanyi yang kita ini. Yang pertama ada perkenalkan, nama saya Sarah Fatima dengan NPM 2234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Taroma dengan nomor NPM 23401 dan nama lain. Baik, pada acara yang kedua, di sini teman-teman sekalian di sebagainya akan menyampaikan beberapa materinya. Yang kedua, dampak trotoar Malioboro Tasikmalaya terhadap jumlah pedagang kaki lima. Yang pertama, latar belakang akan dipaparkan oleh Mas Sarah. Yang kedua, kajian teoritis akan dipaparkan oleh Pira dan Ai. Yang ketiga, pembahasan poin 1 dan 2 dipaparkan oleh Eri. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembahasan ketiga dan 4 akan dipaparkan oleh Alan. Dan yang terakhir, sesi penutup kesimpulan akan dipaparkan oleh Sarah. Pada acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya akan dipaparkan oleh Pira. Saya silakan. Oh, Kak, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan Kakak. Nah, seperti yang telah moderator sampaikan, bahwasanya di sini saya akan menyampaikan landasan atau latar belakang mengapa kelompok kami mengambil judul yaitu dampak trotoar Malioboro Tasikmalaya terhadap jumlah pedagang kaki lima. Nah, namun sebelum itu saya akan memberikan sebuah persepsi kepada teman-teman supaya teman-teman bisa meninggalkan sejenak materi presentasi dari teman-teman sebelumnya dan bisa kembali fokus pada materi yang akan kami sampaikan. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin salah satu tujuan dari pemerintah memperbaiki trotoar Malioboro ini yaitu untuk menata kembali keindahan tatanan kota gitu ya. Mengingat bahwa memang kota Tasikmalaya ini khususnya Cikidul dan juga Hajat merupakan salah satu pusat industri yang ada di Priangan Timur gitu ya. Jadi mungkin tujuannya untuk menarik perhatian dari wisatawan. Nah, namun ternyata di samping nilai keestetikaan yang berusaha ditonjolkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, di samping lain teman-teman pernah berpikir gak sih ternyata dengan diperbaikinya jalan trotoar Malioboro ini akan berdampak pada sektor-sektor lain. Salah satunya sektor yang kami fokuskan di sini yaitu sektor pedagang kaki lima. Nah, apa sih dampak yang akan dirasakan oleh pedagang kaki lima? Apakah dampaknya akan serius, fatal? Apakah dampak tersebut harus diintervensi oleh pemerintah? Dan kalaupun harus diintervensi, dalam bentuk apa gitu pemerintah dapat mengintervensi? Nah, maka dari itu kami di sini mengangkat makalah yang berjudul pengaruh trotoar terhadap pedagang kaki lima. Itu mungkin gambaran umum sekaligus gambaran materi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saya yang telah mengangkat latar belakangnya. Di sini menarik sekali ya perihal dampak jalan Malioboro ini ya. Di sini tuh ada tujuan pemerintah memperbaiki yaitu untuk memperlindah jalan Kota Tasikmalaya. Tetapi di samping keestetikan ini ada dampak lain yaitu terhadap pedagang kaki lima.
Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Ira. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Saya di sini akan menjelaskan kajian teoritis mengenai pedestrian atau trotoar. Jalur pedestrian atau trotoar merupakan jalan khusus bagi pejalan kaki. Infrastruktur ini menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting bagi masyarakat yang dimuat sebagai bentuk pemenuhan hak bagi para pejalan kaki yang melintas di area yang sering dilewati berbagai kendaraan bermotor. Jalur pedestrian merupakan daerah yang menarik untuk kegiatan sosial, misalnya untuk rekreasi, bertegur sapa, dan kegiatan sosial yang lainnya. Menurut Rubinstein tahun 1992, pedestrian diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang dari satu tempat di titik awal ke tempat yang lain sebagai tujuan dengan berjalan kaki. Jalur pedestrian pada saat ini bisa dapat berupa trotoar, pavement, sidewalk, dan pathway dan yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wah, makin menarik ya pembahasannya. Di sini saudari Ira memaparkan perihal definisi pedestrian. Kemudian selanjutnya kajian teoritis mungkin akan dipaparkan oleh Kak Iradi. Pertanyaannya di sini silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Ira, yaitu mengenai perdagangan kaki lima. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah ada yang ingin mendeskripsikan atau menjelaskan apa itu pedagang? Oke, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan apa itu pedagang. Nah, pedagang ini adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dari produsen yang memproduksi barang itu, atau yang membeli barang yang kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Lalu kenapa ada istilah pedagang kaki lima? Nah, istilah pedagang kaki lima ini adalah berasal dari istilah zaman dahulu, di mana ada kesepakatan antara para pemilik toko yang ada di kota untuk membuat jalan atau teras dengan lebar 5 kaki. Hal itu diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Namun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh BPJS Keluarga Pemerintah, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Jadi pedagang kaki lima adalah para pedagang yang melakukan kegiatan usahanya di tempat yang kecil, tempat umum serta tempat lain yang bukan tempat sewajarnya untuk berjualan. Jadi mereka itu berjualan di wilayah para pejalan kaki yang bukan tempat semestinya untuk mereka berjualan. Selanjutnya ada ciri-ciri umum dari pedagang kaki lima menurut Harimono. Ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri. Yang kedua ada pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun menggunakan gerobak kecil dan kios kecil. Yang ketiga, pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran. Selanjutnya, pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, karena ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga yang sangat rendah. Omset penjualan pada para pedagang kaki lima juga tidak terlalu besar dan cenderung tidak menentu. Hal ini bisa disebabkan oleh pengaruh cuaca seperti ketika musim hujan, misalnya pedagang es. Pada saat musim hujan, pedagang es tidak mungkin memiliki omset yang besar karena
telah saya katakan tadi, contohnya yang di pedagang es bisa berjualan pada saat musim panas. Namun ketika saat musim hujan atau dingin, mereka tidak memiliki omset besar sehingga kemungkinan besar mereka tidak berjualan gitu. Terus pedagang kaki lima memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sangat menarik ya pembahasannya. Mungkin supaya kita tidak makin penasaran, dilanjutkan saja kepada Eri yang akan memaparkan pembahasan baik yang pertama dan yang kedua. Terima kasih kepada moderator telah memberikan materi. Satu, trotoar Malioboro Kota Tasikmalaya. Trotoar Malioboro Kota Tasikmalaya merupakan trotoar yang mengalami revitalisasi serta pelebaran wilayah sebagai bentuk dari upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi masyarakat. Sebagai kota yang dijadikan referensi pusat kota industri di wilayah Priangan Timur, diperlukan adanya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, termasuk dari segi desain kota yang nantinya akan mempengaruhi percepatan indeks pembangunan manusia. Salah satu bentuk percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas yang akan mempengaruhi perilaku serta karakter masyarakat, seperti pembuatan trotoar atau jalur pedestrian yang dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor di pusat kota serta menambah pengunjung ke pusat kota. Di samping itu, adanya trotoar juga bertujuan untuk meningkatkan atau mempromosikan sistem skala manusia, menciptakan kegiatan usaha yang lebih banyak dan juga membantu meningkatkan kualitas udara. Namun, dalam kenyataannya, seringkali trotoar atau jalur pedestrian tersebut tidak berfungsi secara maksimal, atau bahkan tidak difungsikan sama sekali sebagaimana fungsi awalnya sebagai jalur penjalan kaki. Maka dari itu, sebagai bentuk revitalisasi trotoar tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya membangun sebuah proyek Malioboro Kota Tasikmalaya agar trotoar yang berada di sepanjang Jalan Haji Mustafa dan Jalan Ciledug dapat berfungsi sebagai mestinya. Proyek tersebut berasal dari dana umum 2022 sebesar 44 miliar untuk Jalan Haji Mustafa dan Rp 5,4 miliar untuk Jalan Ciledug. 2. Dampak trotoar Malioboro terhadap jumlah pedagang kaki lima. Berbicara mengenai dampak, tentu adanya trotoar Malioboro Kota Tasikmalaya memberikan dampak pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Dari mulai pemilik toko, tukang parkir, serta tak terkecuali para pedagang kaki lima juga ikut terdampak dengan adanya trotoar Malioboro Kota Tasikmalaya ini. Terlebih, dugaan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya tidak melakukan sosialisasi terhadap para pedagang akan adanya proyek tersebut membuat para pedagang merasa kaget dan tidak mempunyai persiapan mengenai tempat baru untuk mereka berjualan, sehingga hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada produktivitas mereka. Sejak awal dimulainya proyek Malioboro Kota Tasikmalaya ini sudah mempengaruhi para pedagang di Jalan Haji Mustafa dan Jalan Ciledug, karena pada pelaksanaannya melibatkan alat berat dan juga pembuatan galian lubang yang cukup besar di sepanjang jalan pinggiran toko. Tentu hal tersebut berpengaruh pada para pedagang setempat, seperti menurunnya pengunjung toko, hilangnya daerah parkir, serta hilangnya kawasan untuk perjualan bagi pedagang kaki lima. Kemudian Lampungnya proyek Malioboro juga sama berpengaruhnya pada penurunan lapangan pekerjaan di kawasan sekitar Jalan Haji Mustafa dan Jalan Ciledug. Bahkan kini di dalam trotoar Malioboro Kota Tasikmalaya dibuat bangku besar yang berbentuk kolom tulis, di mana bangku tersebut disimpan di tengah-tengah trotoar dan menyita banyak tempat, sehingga kini tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berdagang di dalamnya. Hal tersebut yang mendasari adanya penurunan jumlah pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Mereka lebih memilih untuk mencari tempat yang lebih luas untuk berdagang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan kali ini yaitu
bahwa ada dampak negatifnya, yakni menuai kontra dan dari juru parkir dan sektor toko-toko di sekitaran Jalan Hajat ini. Baik, sebelumnya kita persilakan kepada Alan untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan poin-poin selanjutnya, yaitu dampak positif dan negatif dari pembentukan Malioboro Tasikmalaya. Keberadaan Malioboro Tasikmalaya ini tentu saja menjadikan kota Tasikmalaya sebagai kota yang memiliki ikon samudera dari Priangan Timur. Itulah julukan bagi kota Tasikmalaya. Kecepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan kualitas serta karakter masyarakat. Ruang publik merupakan titik satu saran interaksi sosial dan budaya. Oleh karena itu, tata ruang kota perlu diperhatikan fungsinya untuk apa? Karena salah satu masalah yang masih terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah pedestrian belum efektif. Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki atau pedestrian secara umum berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari suatu tempat ke tempat lain dengan mudah, lancar, aman, nyaman, dan mandiri. Proyek penataan kawasan Hajat, Mustafa, dan Jalan Cihideng Kota Tasikmalaya banyak menuai polemik. Pengerjaan proyek yang menghabiskan anggaran lebih dari 10 miliar tersebut dinilai terkesan mendadak dan cukup mengagetkan warga Kota Tasikmalaya dengan adanya pengerjaan proyek penataan Hajat, Mustafa, dan Cihideng yang disebut-sebut dibuat seperti Malioboro itu. Seperti diketahui, Jalan Hajat, Mustafa, dan Jalan Cihideng selama ini memang merupakan pusat perekonomian Kota Tasikmalaya. Di pusat perdagangan Kota Tasikmalaya ini, warga yang terlibat dalam pergerakan ekonomi tidak hanya mereka yang tinggal di daerah setempat, tapi banyak juga dari luar daerah yang setiap harinya beraktivitas di kedua kawasan tersebut. Di samping menambah nilai estetika dan menarik banyak pengunjung, penataan trotoar di Jalan Hajat, Mustafa, dan Jalan Cihideng ini juga berdampak negatif dan menuai protes dari para juru parkir, pedagang kaki lima atau PKL, dan pemilik toko. Di sepanjang jalan selalu pengerjaan proyek pelebaran trotoar dipasang pagar seng untuk menyekat jalan sehingga para PKL dan juru parkir yang berada di sekitar trotoar pun protes lantaran dagangan dan parkir mereka menjadi sepi. Selama pekerjaan dilakukan, aktivitas para PKL yang sebelumnya berjualan di kawasan itu sementara berpindah ke pasar rotan. Pemerintah kota atau Pemkot Tasikmalaya memastikan pedagang kaki lima atau PKL dapat kembali berjualan di Jalan Cihideng setelah dilakukan penataan. Namun hingga saat ini belum ada kepastian terkait jumlah pedagang kaki lima yang bisa beroperasi di kawasan pedestrian itu. Untuk poin selanjutnya, poin terakhir yaitu solusi untuk menghindari kerugian bagi para pemilik toko di sekitar Malioboro Tasikmalaya. Penataan trotoar di Jalan Hajat, Mustafa, dan Jalan Cihideng Kota Tasikmalaya menyebabkan penurunan ekonomi bagi pemilik toko di sekitar area tersebut. Karena akses jalan yang ditutup pada saat pengerjaan sehingga menyebabkan berkurangnya pengunjung di wilayah itu. Namun setelah selesainya proyek ini, pemilik toko di sekitar area tersebut kembali mengalami peningkatan karena banyaknya pengunjung setelah akses jalan kembali dibuka. Di samping itu, masih terdapat pihak yang masih sangat terdampak setelah proyek ini selesai, yaitu pedagang kaki lima, karena sampai saat ini belum ada kepastian terkait jumlah pedagang kaki lima yang bisa beroperasi di kawasan pedestrian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, terutama pada pedagang dan tukang parkir di sekitar yang terkena dampak akibat pembangunan serta mampu memberikan solusi bagi perkembangan ekonominya. Selain itu, pemerintah harus mampu menganalisis aktivitas masyarakat yang berkunjung di kawasan tersebut seperti halnya di Jalan Malioboro ini. Pembangunan ini jangan hanya sebatas menjadi proyek berkepentingan karena lokasi yang digunakan pemerintah Kota Tasikmalaya berasal dari dana umum 2022 sebesar 4,4 miliar. Untuk Jalan Hajat, Mustafa, dan 5,4 miliar untuk Jalan Cihideng harus mampu berfungsi dengan baik. Dan untuk kesimpulan besar, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alan yang telah memaparkan materi yang luar biasa ini. Seperti yang kita ketahui ya, dari pembahasan kali ini menuai beberapa dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Maka selanjutnya di sini
bertujuan untuk meningkatkan keestetikaan tatanan kota ya. Namun di samping itu ada beberapa sektor yang memang dirugikan khususnya ya, seperti pedagang kaki lima, kemudian ada juru parkir, kemudian pemilik toko-toko yang ada di pinggiran trotoar Malioboro tersebut. Namun di samping itu juga tetap ada dampak positifnya gitu, yaitu yang tadi keestetikaan tatanan pusat kota, kemudian menarik pengunjung ke daerah Hajat dan juga Cideng. Nah, maka dari itu mungkin saran yang telah tadi juga sempat disampaikan oleh Aran bahwa pemerintah seharusnya merelokasi tempat dan juga menyiapkan tempat bagi para pedagang kaki lima. Ingat bahwa para pedagang kaki lima melakukan perdagangannya memang di trotoar gitu. Maka dari itu pemerintah harus menyiapkan lokasi pengganti seperti itu. Mungkin kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, setelah kesimpulan maka sekarang kita melanjutkan kepada kegiatan yang terakhir yaitu penutupan. Saya Tina Daini sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih sebelumnya kepada audiens yang telah berpartisipasi untuk mendengarkan pemaparan podcast ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.